Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan hadis-hadis akidahnya. Hadis yang ke-13 an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzurrah atau dzarrah aw yakhluqu habbah aw yakhluqu sya'irah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu wa Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa Tahawi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini disebut dengan hadis qudsi, siapakah yang lebih zalim dari orang yang menciptakan ciptaan seperti ciptaan aku, maksudnya yaitu makhluk yang bernyawa. Hendaklah ia menciptakan dzarrah dzurrah, biji. Ya, dzurrah itu biji yang sangat kecil. Ya. Atau ia menggambar habbah, biji. Atau ia menggambar syairah, gandum. Hadis 14 juga mirip. An Aisyah radhiyallahu anha qadima Rasulullah SAW min safar wa qad satartu bi qiramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW hatakah wa qala ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW datang dari sebuah perjalanan, dalam satu riwayat yang lain dari peperangan. Sementara aku sudah menutup kain yang bergambar di atas lemariku. Dan kain tersebut ada padanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Ketika Nabi melihatnya, Nabi langsung mencabutnya. Lalu Nabi bersabda, orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat yaitu yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikutip oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Humaidi, At-Tahawi, Baihaqi dan yang lainnya. Sementara dalam riwayat Muslim, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yushbihuna bi khalqillah. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat itu orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Hadis-hadis ini akhi menunjukkan haramnya kita menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Mengapa demikian? Karena yang memiliki kehidupan dan kematian itu hanya siapa? Allah. Yang bisa meniup roh itu siapa? Allah. Karena ini merupakan kekhususan Allah. Tidak ada siapapun yang bisa memberikan kehidupan, tidak bisa meniupkan roh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menggambar makhluk yang bernyawa sama saja dia membuat seperti ciptaan Allah yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam hal menghidupkan dan mematikan, dalam hal memberikan roh padanya. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa haram hukumnya menggambar orang, menggambar kuda, menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Namun penting kita pahami bahwa tidak setiap makhluk hidup itu bernyawa, Pak. Karena ada makhluk hidup yang bernyawa, ada lagi makhluk hidup tapi tidak bernyawa.
Contoh misalnya pohon. Pohon itu hidup tidak? Hidup, tapi apakah bernyawa? Tidak. Demikian pula ya, setiap yang dia hidup tapi tidak bernyawa. Maka yang seperti ini akhul Islam azani Allah wa yakum tidak disebut dengan makhluk hidup. Maka pada waktu itu boleh menggambarnya, tidak apa-apa. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini akhul Islam azani Allah wa yakum. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyaingi Allah dalam perbuatan atau sifat yang itu khusus untuk Allah saja. Kalau menghidupkan, mematikan, menciptakan makhluk hidup itu hanya untuk Allah, maka kita tidak boleh melakukannya. Demikian pula semua sifat yang itu untuk Allah saja. Contoh misalnya sombong. Sombong itu hanya untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selempangku. Faman naza'ani fi, siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan, ya, maka kata Allah apa? Adzabtu, pasti aku akan azab dia. Karena manusia tidak boleh sombong, manusia tidak berhak juga sombong. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semua milik Allah. Maka sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula sifat ubudiyah. Yang berhak untuk mendapatkan peribadahan hanya siapa? Allah. Maka kalau ada manusia yang ingin disembah, diibadahi, sungguh ia telah menjadi tagut. Ini semua dilarang dalam Islam, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Taib hadis berikutnya, hadis 15. An Abi Bakrah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna zaman qad istadara ka hay'atihi. Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana ya, seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. As-sana 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Thalath mutawaliyat, ada 3 bulan haram yang berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan haram yang berturut-turut. Wa Rajab Mudhar, dan satu lagi yaitu bulan Rajab Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar, Pak? Ya, seringkali Rajab itu dinisbatkan kepada Mudhar. Jadi ceritanya begini ya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW itu ada sebuah qabilah namanya Mudhar. Ini qabilah paling jahat, Pak. Tidak ada satupun orang qabilah apa kabilah yang melewati tempat mereka pasti disamun, dirampok dan dibunuhi. Bengis. Tapi mereka sangat menghormati bulan Rajab. Qabilah yang paling menghormati bulan Rajab itu qabilah Mudhar. Di mana di bulan Rajab mereka enggak berani mencuri, mereka enggak berani membunuh, mereka enggak berani merampok. Makanya orang-orang Arab berani melewati tempat Mudhar itu kalau di bulan Rajab. Ya, makanya dinisbatkan Rajab itu ke mana? Mudhar. Karena mereka qabilah yang paling menghormati bulan Rajab. Jadi ini 4 bulan haram. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Di mana Rajab itu antara bulan Jumada al-akhirah dan Sya'ban. Lalu Nabi bersabda, "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakat. Maka Nabi pun diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi.
Sampai-sampai kami menyangka bahwa beliau akan memberi nama dengan selain namanya. Qala alaysa bidzil hijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Kami berkata benar hai Rasulullah. Qala wa ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Maka para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakat hatta dhananna annahu sayusammi bi ghairi ismihi. Maka Nabi pun diam sampai-sampai kami mengira bahwa beliau akan memberi nama dengan selain namanya. Qal alaysal baldah? Bukankah ini tanah haram? Qulna bala. Kami berkata benar hai Rasulullah. Qala fa ayyaumin hadza? Hari apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakat, Nabi pun diam. Hatta dhanana annahu sayusammi bi ghairi ismi. Sampai-sampai kami mengira bahwa beliau akan memberi nama dengan selain namanya. Qal, alaysa yaumun nahar? Bukankah ini hari nahar? Apa itu hari nahar? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut hari nahar, Pak? Karena di hari itu kaum muslimin menyembelih unta, ya, sapi, kambing, ya. Qulna bala, kami berkata benar hai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Maka sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya di hari ini, di negeri ini dan di bulan ini. Ya. Artinya apa? Di sini terkumpul padanya 3 keharaman. Yang pertama keharaman waktu. Karena waktu itu di bulan apa? Haram, Dzulhijjah. Yang kedua keharaman tempat. Karena berada di tanah haram. Yang ketiga keharaman hari. Karena waktu itu hari nahar yang merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Berarti ini berkumpul padanya 3 keagungan. Maka Rasulullah ingin ingatkan bahwa harta, darah dan kehormatan seorang muslim itu sama seperti itu, bahkan lebih agung lagi. Lebih besar dari itu. Ya. Wasatal qauna rabbakum fayas'alakum an a'malikum, dan kelak kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, dan kelak Allah akan mempertanyakan amalan-amalan kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ketahuilah, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir, sebagian kalian menebas leher yang lainnya. Kafir di sini kata para ulama kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ala liyuballighi syahidul ghaib. Ya hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Fala'alla ba'dha man yuballighuhu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Barangkali yang disampaikan ilmu lebih paham daripada orang yang langsung mendengarkan ilmu. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, ala hal ballag? Bukankah aku sudah sampaikan? Ala hal ballag? Bukankah aku sudah sampaikan? Kata Rasulullah. Qulna na'am. Kami berkata, iya wahai Rasulullah. Qal, kemudian Rasul bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa aku sudah menyampaikan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Faedah yang pertama, bahwa jumlah bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan, di mana itu adalah merupakan ketentuan yang Allah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah telah menentukan waktu-waktunya. Ya. Dan bahwa di mana 1 tahun itu 12 bulan, 1 bulan itu berapa? 29 hari atau 30
hari atas penanggalan Hijriyah. Iya. Itu semua sudah Allah tentukan. Hadis ini menunjukkan yang kedua, akhi, bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Disebut bulan haram karena di situ Allah sucikan bulan tersebut, sama dengan tanah haram. Ya. Kota Mekah dan Madinah disebut tanah haram tidak, Pak? Tanah haram. Ya. Kenapa disebut tanah haram? Karena Allah mensucikan kota tersebut dan memuliakan semulia-mulianya. Di mana perbuatan amalan kebaikan dan perbuatan amalan kezaliman itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Padahal yang namanya berbuat zalim kan bukan hanya khusus di bulan haram-haramnya itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan berbuat zalim di bulan haram? Artinya karena berbuat zalim di bulan haram itu nilainya lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan di bulan yang lainnya. Makanya maksiat di bulan haram, Pak, lebih besar di mata Allah dibandingkan maksiat di bulan-bulan yang lainnya. Makanya hati-hati ya, Pak. Kalau kita ngelewatin 4 bulan haram ini jangan sampai ketekor, Pak. Ya, kita beramal kebaikan tapi dosanya juga akhirnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tekor jadinya tuh. Iya, mengerikan, naudzubillah. Apalagi kalau ketemu beberapa keharaman, bayangkan. Sudah di bulan haram, di tanah haram, di hari yang mulia sekali. Khalas. Kalau kita berbuat dosa saat itu, mengerikan sekali. Iya. Hari ini kita ambil faidah, akhi. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara Nabi dalam mengajarkan itu sangat bagus sekali. Lihat, Nabi ingin menetapkan tentang masalah keharaman darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim. Maka Nabi bertanya dulu. Apa kata Nabi? Ini bulan apa ya? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Ini negeri apa ini? Bukankah ini negeri haram? Ini hari apa? Bukankah ini hari nahar? Kenapa Nabi bertanya dulu, Pak? Untuk mengingatkan akan keagungan 3 perkara ini. Bahwa 3 perkara ini sangat agung dan bertemu pada satu hari. 3 keagungan. Ya. Lalu Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti haramnya di hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Subhanallah. Berarti itu menunjukkan, ya akhi, bahwa kehormatan seorang muslim itu keharamannya agung di sisi Allah. Ya. Tidak boleh kita merusak kehormatan seorang muslim kecuali dengan haknya. Berapa banyak di zaman sekarang, akhi, kita mencibir, kita membuli, kita menggibah, kita merusak kehormatan seorang muslim, ya akhi, hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya kita menuduh dia dengan kesesatan yang tanpa bukti sama sekali. Oh si fulan itu hizbi, oh si fulan itu sesat, buktinya mana? Nggak tahu. Kata fulan katanya sesat. Ya akhi, tidak boleh menuduh tanpa bukti. Kalau ternyata yang antum tuduh itu nggak benar dan ternyata itu hanya sebatas isapan jempol, nggak benar, itu tuduhan bisa kembali ke antum.
Masalah kehormatan seorang muslim agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Harta seorang muslim agung di mata Allah. Tidak boleh mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak. Maka siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak, kelak pada hari kiamat berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Besar, akhi. Apalagi kalau mengucurkan darah seorang muslim. Hanya sebatas tuduhan yang tak beralasan. Ya. Wallahi berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? La zawalud dunya, hilangnya dunia itu lebih ringan di mata Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Seorang muslim itu Pak di mata Allah itu agung, Pak. Makanya hari kiamat tidak akan pernah terjadi selama masih ada seorang muslim. Nanti kalau Allah izinkan hari kiamat terjadi, Allah akan wafatkan dulu seluruh orang Islam di dunia ini. Setelah semuanya wafat baru tak terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena saking agungnya seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, jangan mudah kita merusak kehormatan seorang muslim, jangan. Hanya karena kita suudzon sama dia, hanya karena kita ada permasalahan dunia, masalah ya sama dia, kita nggak akur sama dia, masalah dunia, masalah duit, banyak masalah fulus, kemudian kita rusak kehormatannya, kita ya sebarkan aibnya, la haula wala quwata illa billah. Masalahnya nanti antum di hari kiamat berhadapan sama Allah ya akhi. Iya, kita akan bayar kezoliman yang kita lakukan itu dengan amalan soleh kita ya akhi. Maka hati-hati yang berhubungan dengan darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, darah seorang harta seorang muslim, hati-hati. Dia sangat haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akhi, Isbatul hisab, penetapan bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah, di mana kita akan ditanya oleh Allah tentang amalan-amalan kita. Maka Rasulullah sabda, in wasatal qauna rabbakum, kalian nanti akan bertemu dengan Rabb kalian. Fayas'alakum an a'malikum, dan Allah akan mempertanyakan amalan-amalan kalian. Makanya akhi, sebelum kita beramal, pertanyakan dulu deh. Apapun sikap yang kita mau lakukan, apapun perbuatan yang kita mau melakukan, sebelum kita ngetik, sebelum kita berbicara, coba kita tanya dulu, sebelum nanti ditanya oleh Allah. Tanya dulu, kira-kira yang saya lakukan ini diridhoi Allah tidak? Yang akan saya ketik ini di Facebook dan yang lainnya, kira-kira itu diridhoi oleh Allah apa tidak? Berapa banyak di antara kita, akhi, ketika kita berbicara, berkomentar, dan yang lainnya, kita tidak pernah bertanya terhadap diri kita sendiri. Ini perbuatan kita ini kira-kira diridhoi oleh Allah apa enggak? Ya, kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa perbuatan kita akan ditanya oleh Allah, mendingan kita tanya dulu di dunia sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan akhi bahwa kufur ada dua macam. Ada kufur besar dan kufur kecil. Apa itu kufur besar? Yaitu kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini sudah pernah saya sampaikan, ada berapa macam? 6 macam. Ada kufur takdzib, kufur juhud, kufur iba wal istikbar, kufur i'rad, kufur nifaq, dan kufur syak. Dan itu pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulangi lagi. Ada lagi yang namanya kufur kecil, yaitu setiap perbuatan maksiat yang dinyatakan oleh syariat bahwa itu kufur, tapi pelakunya tidak keluar dari Islam. Dan ini biasanya hukumnya dosa besar, Pak. Ya, contoh di sini Nabi mengatakan, ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ketahuilah, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir, sebagian kalian menyembelih yang lainnya.
Artinya kaum muslimin berperang satu sama lainnya, saling membunuh. Ini termasuk perbuatan kufur. Tapi para ulama sepakat bahwa itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Berarti akhi, ya kufur itu ada dua macam. Ibnu Qayyim berkata al-kufru kufran. Kufur ada dua macam. Kufrun yudaddul iman. Itu yang pertama, kufur yang bertabrakan dengan iman dari seluruh sisinya. Ya, ini kufur besar. Contohnya kata Ibnu Qayyim apa? Seperti mencaci maki Allah, seperti apa? Menginjak-injak Al-Qur'an dan yang lainnya. Ada lagi kufur yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kufrun la yudaddul iman min kulli wajhin. Itu kufur yang tidak bertabrakan dengan iman dari seluruh sisinya. Contohnya apa? Kata Ibnu Qayyim, seperti orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Iya. Itu termasuk kufur kecil. Tapi kufur kecil kata para ulama bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Kalau kita meyakini halalnya. Contoh misalnya antum mengatakan zina halal enggak apa-apa. Iya. Maka ini jadi berubah jadi kufur besar. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Perintah untuk menyampaikan ilmu. Perintah untuk menyampaikan apa? Ilmu. Nabi bersabda, "Ala liyuballighish syahidul ghaib." Hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Arti ini menunjukkan perintah untuk menyampaikan apa, Pak? Ilmu. Ya. Maka dari itu kita berusaha, Pak, setelah kita mengkaji ilmu, tentunya yang kita sampaikan adalah ilmu yang sudah benar-benar kita kuasai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Jadi tahap penyampaian kapan? Setelah ia memahaminya betul-betul, lalu ia menghafalnya, menguasainya, baru dia sampaikan. Adapun kalau ayat ini belum dia pelajari, kemudian dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, ini sumber kesesatan. Ya, karena banyak sekali masalahnya di zaman sekarang orang bawa-bawa hadis balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Akhirnya dia cabut ayat, tafsirin sendiri pakai akalnya. Wah, ini bahaya benar, Pak. Ini sumber kesesatan, Pak. Karena untuk menafsirkan ayat ini butuh keilmuan, akhi. Kita harus rujuk kepada para ulama. Bagaimana menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat dengan apa? Ya, bahasa Arab, dengan pendapat para tabi'in. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Maka kalau ilmu yang belum kita kuasai jangan disampaikan dulu. Ya. Kita sudah tahu hadisnya nih, ada hadis kita baca, tapi kita belum tahu nih hadisnya dhaif apa sahih. Jangan disampaikan dulu. Kita masih ragu nih hadisnya dhaif apa sahih apa ya. Tetap disampaikan, kata Ibnu Hibban, dia bisa masuk kepada ancaman hadis. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Kata Rasulullah, siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang masih diperkirakan bahwa itu dusta, maka ia masuk dalam salah satu dari dua orang yang berdusta. Kata Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin membawakan bab tentang hadis itu apa? Bab man syakka fi riwayatihi. Bab siapa yang merasa ragu dalam periwayatannya, ahwa minas sahih am minas saqim. Apakah hadis tersebut sahih atau tidak sahih tapi tetap disampaikan, fahuwa dakhilun fi hadzal khabar, maka dia masuk dalam hadis tersebut. Maka kalau kita mau menyampaikan hadis, pertama kita harus pastikan dulu hadisnya apa? Sahih. Setelah kita tahu, pastikan, oh sahih, alhamdulillah. Yang kedua, kita harus pastikan, ini hadis sudah dihapus apa belum hukumnya. Paham tidak?
Kalau ternyata hadis ini sudah dihapus oleh hadis yang lain, tidak boleh juga kita sampaikan. Kecuali kita menyampaikan hadis yang sudah menghapusnya. Supaya orang tidak mengamalkan hukum yang sudah dihapus, Pak. Kalau sudah dipastikan, oh alhamdulillah hadis ini belum dihapus. Lihat lagi, ada enggak hadis lain yang bertabrakan dengan hadis ini? Ada enggak hadis lain yang sahih yang bertentangan dengan hadis ini? Kalau ada, bagaimana cara mengkompromikannya? Bagaimana cara apa? Mengkompromikan. Oh enggak ada, alhamdulillah tidak ada satupun hadis yang bertentangan dengan hadis ini. Baik, langkah yang selanjutnya apa? Bagaimana tata cara memahami hukum yang ada dalam hadis tersebut? Kalau ia berupa perintah, apakah perintah ini hukumnya wajib atau sunnah? Kalau ia berupa larangan, apakah larangan itu hukumnya haram atau makruh? Bagaimana cara menafsirkan hadis ini? Berarti harus melihat hadis-hadis yang lainnya, perkataan para ulamanya, supaya kemudian kita tidak salah dalam menafsirkan apa? Hadis. Setelah kita lakukan itu semuanya, alhamdulillah, baru kita sampaikan sama orang. Ya, makanya penting sekali, akhi, ya, supaya kita tidak salah di dalam ya menyampaikan ilmu kepada manusia. Memang menyampaikan ilmu itu pahalanya besar banget loh, Pak. Tapi kalau udah salah, dosanya juga gede banget gitu loh. Iya. Hari ini kita ambil faidah, akhi, bahwa pemahaman atau kefakihan seseorang manusia itu berbeda-beda. Karena Rasulullah mengatakan bisa jadi orang yang disampaikan ilmu lebih faham daripada orang yang langsung mendengarkan ilmu. Karena Nabi mengatakan hendaklah yang mendengar menyampaikan kepada, hendaklah yang menyaksikan menyampaikan yang tidak kepada yang tidak menyaksikan. Karena yang disampaikan ilmu bisa jadi lebih paham daripada yang mendengar ilmu. Itu menunjukkan, Pak, bahwa kefakihan itu bertingkat-tingkat, tidak, Pak? Iya. Makanya Rasulullah SAW membagi manusia dalam masalah kefakihan itu 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka fakih dan juga bisa menghafal. Mereka bukan cuma menghafal hadis, menghafal ayat, tapi mereka betul-betul fakih. Bisa mengeluarkan hukum yang banyak dari 1 hadis atau 2 hadis. Ya. Ini disebut dengan kelompok fuqaha. Kelompok apa? Fuqaha. Contoh siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ini disebut dengan fuqaha muhadditsin. Mereka bukan hanya ahli hadis tapi juga termasuk kalangan apa? Fuqaha. Ya. Ada lagi yang cuma mampu untuk menghafal ilmu banyak tapi pemahamannya tumpul. Kurang bagus, enggak sedalam yang pertama, Pak. Ini biasanya mereka para ahli hadis yang mereka hafal puluhan ribu hadis, tapi cuma hafal doang, kurang bisa beristinbat hukum dari hadis tersebut. Yang ketiga, yang hafal enggak, faham enggak, fakih juga enggak. Ini kayaknya kita semua ini udah hafal enggak, fakih enggak, coba. Iya. Itu yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm." Perumpamaan yang Allah utus aku berupa ilmu dan petunjuk, kamathali ghaithin asabat ardhan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifah tayyibah qabilatil ma' wa ambatatil kala wal ushbal kathir. Di antara tanah itu ada yang tanah gembur dan subur. Dia bisa menerima air dengan bagus. Dia juga menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan. Wa minha ajadib, kata Rasulullah, amsakatil ma. Ada lagi tanah yang keras, hanya bisa menampung air. Ya. Sehingga orang-orang bisa mengambil faidah dia.
untuk minum, untuk masak, untuk pengairan. Sementara tanah itu sendiri kurang mampu untuk mengambil manfaat dari air tersebut. Wa ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, bagaikan tanah yang tandus. Dia tidak bisa menahan air, juga tidak menumbuhkan tanaman. Nah, kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ini tiga jenis manusia dalam masalah kefakihan. Ada orang yang mampu menghafal, hafalannya luar biasa tapi nggak fakih. Ada orang yang fakih, ya. Ada juga orang yang tidak dua-duanya. Tentu yang paling bagus yang hafalannya luar biasa tapi juga faqih. Ini yang disebut dengan istilah fuqaha muhaddisin. Ya, mereka para ahli hadis tapi juga dari kalangan fuqaha. Karena ada juga kalangan fuqaha tapi bukan ahli hadis. Nah, fuqaha yang bukan ahli hadis ini juga kurang bagus. Kenapa? Karena banyak fuqaha itu karena kurang paham hadis, akhirnya pakai hadis palsu, hadis dhaif jiddan dipakai juga. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar hadis qawiyat hujjatuhu, pasti hujahnya kuat. Iya. Siapa yang belajar fikih nabula aqluhu, pasti akalnya kuat. Maka kalau dikumpulkan nih dua nih, hafalan hadis dengan kefakihan, wah luar biasa. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan ya tentang keistimewaan para ahli hadis yang fuqaha muhaddis ini, masya Allah. Mereka selalu di atas ya hujah yang sangat luar biasa, kuat sekali. Nah, ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka tentu akhi kita ngaca, kita yang mana ini? Dari tiga kelompok ini. Udah kita nggak mau ngapalin hadis, udah kita nggak fakih, terus mau ngapain coba? Ya, kita berusaha ya untuk ya bisa menghafal hadis, menghafal ilmu, juga bisa fakih. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang jelas kita berusaha. Faedah selanjutnya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Rasulullah sudah menyampaikan syariat ini secara sempurna. Tidak ada satupun yang Rasulullah sembunyikan, tidak ada. Makanya Rasulullah bersabda, ala hal ballag, bukankah aku sudah sampaikan? Apa kata para sahabat? Allahumma ya na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, Allahumma syahad, dalam satu riwayat yang lain, fa asyara bisabbabatihi ila sama. Maka Rasul pun berisyarat dengan telunjuknya ke langit. Ya, kemudian Rasulullah SAW menunjukkannya kepada para sahabat dan berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan bahwa aku sudah menyampaikan. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan syariat ini, wahyu ini, tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Maka dari itu siapa, kata Imam Malik, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah dalam Islam, sama saja mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkhianat. Seakan-akan lisan halnya berkata, ada nih yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW, saya tahu. Rasulullah sudah sampaikan semuanya, semua kebaikan yang memasukkan ke surga sudah disampaikan oleh Rasulullah. Semua keburukan yang memasukkan ke neraka sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya. Kewajiban kita apa? Ikuti aja udah, gak usah bikin-bikin yang baru, ngapain? Makanya kata Abdullah bin Mas'ud apa? Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, kata Ibnu Mas'ud. Jangan berbuat bid'ah. Kalian tuh sudah dicukupi, udah cukup nih agama nih. Ngapain sih capek-capek harus berbuat sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat ini? Ya. Ibadah itu milik Allah, Pak. Ibadah itu hak Allah. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai, bukan sesuai dengan selera kita, bukan.
Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum, faedah yang bisa kita petik daripada hadis tersebut. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.